Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Detik-detik menjelang Ramadan udah sebentar lagi. Masya Allah ya teman-teman. Kalau di tempat aku Ramadannya itu kemungkinan jatuh pada hari Selasa, tapi kita tunggu dulu sidang isbatnya. Nah, hari Minggu itu pada berangkat ke Teropong Bintang gitu ya. Di tempat aku ada. Jadi salah satu tempat yang ada teropong bintangnya itu ada di daerah Pelabuhan Ratu, yaitu di tempat aku. Lalu gimana persiapannya untuk baju lebaran kemarin? Udah sebagian aku beli, alhamdulillah udah nyicil-nyicil gitu ya teman-teman, supaya nanti ibadahnya itu lebih tenang. Nah, hari ini juga supaya makin tenang ibadah nanti, aku mau sedikit demi sedikit nyicil, mau ngeberesin rumah menjelang Ramadan. Alhamdulillah kita itu kan menyambut tamu yang begitu agung. Tamu manusia aja datang ke rumah kita harus beres-beres dulu. Apalagi sekarang Ramadan akan segera datang. Aku pengen seluruh rumah ini bersih dan tentunya kita pun bakal lebih nyaman. Nah, apa saja sih yang harus kita bersihkan kalau misalkan mau menjelang Ramadan biar ibadah kita itu lebih tenang? Tentu saja kalau misalkan kita punya waktu, jadi sebelum Ramadan itu berarti jadwalnya untuk bersih-bersih tahunan gitu ya teman-teman. Kita bersihin gordeng, karpet misalkan supaya terlihat baru lagi. Nah, kalau aku mau nyuci karpet atau gordeng itu biasanya menjelang ke Lebaran gitu ya teman-teman, biar kalau ada tamu datang itu pada bersih. Nah, kalau sekarang ini cukup di pakum-pakum ini. Jadi kalau perempuan itu dalam 1 bulan pasti ada saatnya libur puasa. Nah, biasanya aku mempergunakan waktu itu. Nah, selain membuat rumah lebih bersih dan kinclong, kalau misalkan kita membersihkan rumah menjelang Ramadan atau di awal-awal bulan Ramadan itu bisa menghindari kita dari kecapean pas nanti bersih-bersih di tengah-tengah Ramadan gitu ya teman-teman. Makanya kalau misalkan yang berat-berat, bersih-bersihnya diusahakan sebelum Ramadan itu udah selesai. Yang berat itu banyak. Contohnya kayak mencuci bed cover, kemudian mencuci karpet, mencuci gordeng. Nah, itu. Nah, kalau untuk mencuci gordeng, aku sendiri memang enggak tiap tahun juga. Gordeng itu paling aku sedot aja pakai penyedot debu, udah bersih menurut aku ya. Yang penting enggak ada sarang laba-labanya, enggak ada debunya. Itu udah oke-oke aja ya untuk bagian gordeng. Nah, ada yang paling penting kalau misalkan kita bersih-bersih sebelum menjelang Ramadan itu, yang pertama adalah decluttering, terutama yang baju-baju ya. Nanti kan pas mau lebaran itu pasti semua keluarga, dan ini udah tradisi di Indonesia. Jadi pas lebaran itu beli baju baru. Pokoknya semua serba baru. Dari baju, sepatu, sendal, tas, bahkan ada juga yang ganti mukenanya. Nah, tentu saja baju-baju yang lama yang kira-kira udah nggak kepake tapi masih layak untuk dipakai itu kita kasih ke orang aja. Nah, kalau misalkan baju-baju yang udah koyak, udah sobek, mendingan kita jadiin lap aja. Dan Masya Allah ya teman-teman, ini tuh pagi-pagi udah hujan aja lumayan besar. Jadi sekarang di awal Maret justru hujannya lumayan gitu intensitasnya. Dari kemarin hujan lebat sampai mati lampu di tempat aku. Nah, padahal bulan Maret ini menurut perhitungan kalau zaman dulu biasanya bulan Maret itu adalah bulan berhentinya hujan gitu ya teman-teman. Tapi sekarang udah kayak nggak bisa diprediksi lagi hujan sama bulan kemarau itu. Kadang-kadang udah bulan September tapi belum hujan juga. Nah, sekarang pun udah mulai masuk ke Maret tapi hujannya malah makin deras. Oh ya teman-teman, balik lagi ke decluttering menjelang puasa. Jadi apa saja yang harus kita siapkan? Yang pertama, kita harus bikin daftar dulu atau checklist mengenai barang-barang yang harus kita singkirkan di dalam rumah.
kita gunakan sistem masuk satu keluar satu biar enggak penuh sesak lemari ataupun rumah kita. Nah, yang harus kita siapkan adalah beberapa kotak. Nah, kotak itu kita kasih kategori yang berbeda ya teman-teman. Jadi ada yang misalkan kotak pertama itu untuk dikasih ke orang. Tentu saja itu barang-barang yang masih bagus, layak digunakan. Jangan sampai barang-barang yang jelek dikasih ke orang, kasihan itu orang yang nerimanya. Nah, ada juga misalkan kotak untuk disimpan. Jadi ada barang yang memang saat ini tidak kita perlukan tapi suatu hari nanti bakal diperlukan. Contohnya banyak banget ya teman-teman. Misalkan untuk perabot-perabotan kayak piring, gelas itu tidak semua harus ada di dapur, tidak semua harus dikeluarkan. Jadi harus ada yang disimpan. Nah, kotak penyimpanan itu harus ada. Nah, ada lagi barang-barang yang lain, pokoknya kita sendiri yang tahu keadaan rumah kita dan kebutuhan kita. Kalau misalkan barangnya masih kita butuhkan tapi tidak digunakan hari itu juga, maka harus disimpan dengan rapi. Usahakan menggunakan kotak, dibungkus rapi biar tidak ada debunya. Nah, kemudian ada juga barang yang harus misalkan diperbaiki atau yang udah jelek mah dibuang aja. Nah, kalau untuk membersihkan rumah pastinya seperti biasa nyapu, ngepel kayak gitu ya teman-teman. Cuma mungkin kalau untuk menjelang Ramadan ini kita bersihin sampai ke langit-langitnya, ke kolong-kolongnya. Takutnya di langit-langit itu suka ada laba-laba dan di kolong-kolong juga tentu saja banyak debu yang tidak kita lihat dan tidak pernah terkena sapu gitu ya teman-teman. Maklum kolong-kolong lemari misalkan atau kolong-kolong dapur terutama ya kita harus bongkar. Dan ini adalah keadaan dapur aku. Kalau dapur ini tuh baru kemarin aku bersihin, makanya udah rapi seperti ini. Aku baru mau makeovernya, sehingga di sini tuh nggak ada barang-barang yang memang bertumpuk. Kolongnya pun udah bersih, alhamdulillah ya teman-teman. Dan biasanya kalau kita udah menata semuanya, terutama yang berceceran, itu pasti bakalan membuat kita lebih tenang. Nah, ini lanjut. Jadi pada hari ini karena anak aku yang laki-laki yang paling gede itu pulang kemarin sakit dari pondok pesantren, hari ini aku mau balikin lagi ke pondok pesantren karena alhamdulillah udah sehat. Nah, sebelum ke sana karena ini kan menjelang Ramadan juga. Nah, aku mau ngirim makanan untuk anak-anak sama teman-temannya di pondok. Di sini aku bikin ayam goreng, ditambah lagi ikan goreng, perkedel, ada sambal juga ya teman-teman. Nah, ini yang aku bikin adalah serondengnya. Ini tuh serondengnya banyak banget, padahal ayamnya tuh nggak terlalu banyak gitu. Nah, makanya ini serondeng mau aku gunakan aja ke ikan yang digoreng. Ini rasanya enak banget, kalau anak santri pasti pada lahap makan seperti ini. There's not much to do when all I can is thinking about you. Dan untuk memasak kali ini aku dibantu sama saudara juga, nggak sendirian karena ini tuh lumayan banyak banget ya teman-teman. Ikannya aja ini tuh berapa kilo karena kita bikin untuk 3 orang di sana. Jadi 3 tempat itu 3 asrama, yang satu asramanya itu lumayan loh. Jadi di pesantren anak aku itu seasrama gitu ya teman-teman. Untuk anak aku misalkan yang sekelas, dia kelas 2 SMP. Nah, itu satu kelas semua, satu kamar. Jadi banyak orang, bahkan satu rumah menurut aku itu digunakan untuk teman-temannya. Makanya kalau bawa itu harus benar-benar banyak. Jadi bukan gak mau bawa makanan ke pondok pesantren, tapi memang banyak banget yang harus kita persiapkan. Nah, untuk anak aku yang laki-laki juga sama, dia itu kelas 1 SMA, itu pun sama, satu kamar semua disatuin, karena kamarnya itu lumayan gede juga gitu, sekitar ukuran kalau nggak salah tuh 8 kali 8 meter ya, atau lebih mungkin. Nah, ini udah aku persiapkan semuanya, Masya Allah ya teman-teman. Seneng banget sebenarnya kalau misalkan masak-masak seperti ini tuh. Berasa teringat zaman dulu ketika mondok. Jadi pas ada orang tua yang datang itu kita sangat berharap sekali orang tua tersebut tuh bawa makanan gitu ya.
Maklum di pondok itu, apalagi di pondok pesantren yang seperti anak aku ini, ya bukan salah satu pesantren yang elit juga gitu ya teman-teman, tapi memang sengaja seperti itu biar berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, jadi biar merasakan bagaimana hidup prihatin gitu ya teman-teman. Insya Allah orang-orang yang prihatin, orang-orang yang ini nanti kelak masa depannya itu bakal cerah banget, karena udah pernah merasakan hidup susah, hidup jauh dari orang tua, kemudian bisa menahan segala keinginan. Nah teman-teman, tadi tuh tangan aku kena kecelakaan pas aku ngebersihin kamar mandi, kemarin udah aku ceritain ya. Nah aku kira ini tuh langsung sembuh begitu aja, tapi ternyata mungkin karena kita kan ibu rumah tangga, selalu saja tangannya itu basah terkena air, makanya susah untuk sembuhnya. Dan ini pun gak aku kasih obat apa-apa. Kalau suami aku nyaranin, katanya pas pertama kali kejadian tuh dioles sama cabai rawit itu ya teman-teman, tapi aku nggak berani. Aku tuh paling nggak berani sama hal-hal yang sakit, termasuk disuntik juga. Aku tuh kayaknya fobia banget itu ya teman-teman, sampai takut kalau misalkan mau disuntik-suntik seperti itu. Nah ini udah aku bagi-bagi, untuk ayamnya itu sedikit-sedikit aja, untuk nasi timbelnya ini lumayan banyak, tapi anak-anak tuh kayaknya suka ngelarang aku bawa nasi banyak-banyak. Katanya di pondok juga banyak kalau nasi, mendingan yang dibawa itu lauknya. Nah tapi kita itu udah diajarin sama nenek moyang gitu ya teman-teman, kalau misalkan bawa lauk itu harus sama nasinya, katanya itu tuh udah satu kewajiban, udah satu paket. Makanya ini pun aku bikin lontong, meskipun ini tuh berbeda-beda ukuran gitu ya teman-teman, yang penting semuanya dikantongin. There's not much to do when all I can is thinking about you not doing well. Dan ini ternyata pekerjaan aku tuh udah selesai juga ya, kalau dikerjain sampai pegel punggung ini bikin lontong sebanyak itu. Nah ini untuk lauknya lumayan banyak. Nah untuk sayurannya cukup mentimun aja, karena anak-anak itu kebanyakan gak suka sayur ya. Kalaupun kita bawa sayur, karena jauh perjalanannya itu sekitar 2 jam, jadi takutnya sampai sana tuh nggak enak gitu. Sayur itu kan lebih enak dimakan pas lagi hangat-hangatnya, kalau udah dingin kayaknya nggak enak rasanya. Nah ini udah aku kemas-kemas ke dalam wadah. Untuk timunnya aku lap-lap dulu biar nanti tuh nggak terlalu keringatan ketika dimasukin ke dalam kantong. Nah jadi ini aku masukin ke kantong semuanya, karena dulu pernah bawa sama wadahnya gitu ya teman-teman, jadi wadahnya itu hilang. Mendingan seperti ini aja, kata anak-anak juga lebih aman. Oh, you've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing. Nah kalau untuk satu orang ini pasti jumlahnya banyak, tapi ini dibagi 3. Jadi anak aku kan di pondok pesantren ada 3 semuanya. Untuk anak aku yang pertama, kedua, ketiga semuanya di sana. Alhamdulillah ya teman-teman. Walaupun kemarin tuh sempet, kalau misalkan ada berita-berita tentang anak santri itu, kayaknya kita sebagai orang tua yang mondokin anak tuh kayak khawatir gitu kalau ada berita-berita seperti itu ya teman-teman. Tapi kita berserah diri sama Allah, niat kita itu baik, pengen anak kita itu menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang punya ilmu agama. Jadi semuanya berserah diri aja sama Allah. Yang penting kita udah menempatkan anak kita di tempat yang udah kita lihat dulu dari awal gitu. Sebelum masuk pondok itu kita harus datengin dulu pondoknya, gimana keadaannya, kemudian siapa kiainya. Jadi harus seteliti itu.
Alhamdulillah akhirnya kita udah sampai juga ke daerah Sukaraja. Dari Palabuhan Ratu tempat aku tinggal itu ke sini sekitar 2 jam. Nah, ini udah nyampe di sore hari. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.